Ya langsung saja kita ke hot news yang pertama di mana Trump tiba-tiba gebruk RI dengan tarif 104%. Departemen Perdagangan Amerika Serikat resmi mengenakan bea masuk imbalan terhadap impor sel dan panel surya dari Indonesia, India, dan Laos. Kebijakan ini diambil untuk melawan dugaan subsidi pemerintah yang dinilai memberikan keunggulan tidak adil bagi industri surya di ketiga negara tersebut. Secara rinci, tarif subsidi yang umum yang ditetapkan mencapai 104,38% untuk produk asal Indonesia, 125,87% untuk India, dan 80,67% untuk Laos. Ketiga negara ini menyumbang nilai impor panel surya ke Amerika Serikat sekitar 4,5 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun lalu. Selain tarif umum, pemerintah AS juga menghitung tarif individu bagi sejumlah perusahaan. Di Indonesia, PT Blue Sky Solar dikenakan tarif 143,3%. Sementara PT Rex Solar Energy sebesar 85,99%. Langkah ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang Washington untuk melindungi industri tenaga surya domestik. Setelah menemukan bahwa produk impor dari Asia dinilai menerima dukungan subsidi yang membuat produk dalam negeri menjadi tidak kompetitif. Kedepannya, otoritas perdagangan AS akan menentukan apakah perusahaan dari ketiga negara tersebut juga melakukan dumping atau menjual produk di bawah biaya produksi. Keputusan final dalam investigasi ini dijadwalkan pada Selasa dan juga Juli mendatang. Kita ke informasi hot news yang kedua. Direktur Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, Sudarto mengungkapkan sebanyak 4 orang alumni telah mengembalikan dana beasiswa setelah terbukti tidak menjalankan kewajiban mengabdi di Indonesia. Masing-masing alumni diketahui mengembalikan dana sekitar 2 miliar rupiah yang merupakan penerima beasiswa program magister hingga doktoral baik di dalam maupun luar negeri. Sebelumnya LPDP telah melakukan penelusuran terhadap 600 awardee yang diduga bermasalah. Hasilnya sebanyak 307 orang telah mengantongi izin untuk melanjutkan magang atau studi lanjutan. Sementara 172 orang terkonfirmasi bekerja sesuai ketentuan LPDP dan 36 orang lainnya masih dalam proses pemeriksaan. Dari hasil investigasi tersebut, tercatat 8 orang terbukti tidak menjalankan kewajiban pengabdian di dalam negeri. Saat ini LPDP masih melanjutkan proses pemeriksaan, yakni terhadap sejumlah penerima beasiswa lainnya. Kita ke informasi hot news yang ketiga. Kehadiran mobil pickup impor asal India mulai terlihat di sejumlah koperasi desa di Surabaya. Kendaraan tersebut merupakan Mahindra Scorpio pickup yang didatangkan untuk mendukung aktivitas ekonomi melalui program penguatan koperasi. Dalam unggahan akun resmi Mahindra Auto Global bersama Direktur Utama Agrinas João Angelo de Souza Mota, terlihat kendaraan tersebut sudah berada di lapangan dan diperkenalkan dalam kegiatan peninjauan proyek pengembangan koperasi. Kunjungan tersebut turut dihadiri Wakil Komandan Tentara Nasional Indonesia Jenderal Tandio Budi yang meninjau percepatan pengembangan program KDKMP di Surabaya. Mahindra menyebut kendaraan ini disiapkan untuk mendukung operasional koperasi serta menjadi bagian dari upaya memperkuat dukungan logistik bagi kegiatan ekonomi masyarakat desa. Produsen otomotif tersebut juga menegaskan pengiriman unit diiringi dengan pembangun ekosistem layanan purna jual dan suku cadang agar implementasi program dapat berjalan sesuai berkelanjutan. Masuknya unit impor ini sebelumnya menjadi sorotan mengingat Indonesia memiliki kapasitas produksi kendaraan niaga ringan di dalam negeri. Namun di lapangan, kendaraan tersebut telah mulai digunakan untuk mendukung aktivitas koperasi desa. Kita ke informasi hot news yang terakhir. Risiko konflik yang melibatkan Iran dinilai berpotensi memberikan tekanan signifikan terhadap ekonomi China, terutama melalui kenaikan harga energi, gangguan jalur pelayaran, serta pengetatan penegakan sanksi internasional. Iran dinilai memiliki posisi strategis di persimpangan pasar energi global dan jalur maritim utama, sehingga eskalasi di kawasan tersebut dapat meningkatkan biaya pertumbuhan ekonomi China tanpa konfrontasi langsung. Sebagai importir minyak bersih terbesar di dunia, China sangat sensitif terhadap fluktuasi harga energi. Ketidakpastian di kawasan Teluk Persia beresiko memicu lonjakan harga minyak global yang ujung-ujungnya berdampak pada biaya industri dan inflasi domestik.
Risiko tambahan datang dari jalur distribusi energi, mengingat Iran memiliki pengaruh terhadap keamanan Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran minyak terpenting di dunia. Persepsi risiko militer saja dapat meningkatkan biaya asuransi dan tarif pengiriman. Tekanan juga muncul dari potensi pengetatan sanksi, di mana China selama ini menjadi salah satu pembeli utama minyak Iran. Jika penegakan diperketat, importir China dapat menghadapi biaya transaksi yang lebih tinggi dan juga kehilangan pasokan minyak diskon. Meskipun demikian, eskalasi berkepanjangan dinilai dapat mendorong China mempercepat diversifikasi energi, menambah cadangan strategis, serta membangun sistem perdagangan yang lebih tahan terhadap sanksi.